Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, kembali lagi di channel YouTube Bayu Otomo, channel yang sederhana namun banyak manfaatnya. Pada kali ini kita akan kembali membahas tentang tutorial. Namun bukan tutorial seperti video-video sebelumnya, yaitu membahas tentang aplikasi. Sekarang kita akan membahas bagaimana mengelola data nilai dengan menggunakan Microsoft Excel. Tentu saja berhubungan dengan angka. Langsung saja kita masuk ke Excel. Jadi datanya di sini sudah saya siapkan, yaitu data untuk tutorialnya. Jadi di sini ada beberapa tutorial yang akan saya jelaskan kepada teman-teman. Yang pertama adalah bagaimana cara menghitung jumlah, bagaimana cara menghitung jumlah nilai, kemudian rata-rata, kemudian keberhasilan atau ketuntasannya, kemudian bagaimana kenaikan siklusnya, kemudian yang terakhir adalah membuat diagramnya. Jadi itulah beberapa yang akan kita bahas tutorialnya pada channel kali ini. Oke, yang pertama langsung saja. Jadi di sini datanya sudah saya siapkan seperti yang sudah saya bicarakan tadi. Jadi judul datanya di sini saya membuat judul peningkatan keterampilan menulis cerpen berbasis quick, kisah, unsur intrinsik dan khayalan melalui model sinektik di kelas X SMA Negeri 1 Bengkulu. Nah, jadi di sini data nilai kemampuan menulis cerpennya dari siklus 1 ke siklus 2 dengan model sinektik menggunakan KKM 75. Jadi standar nilainya yaitu 75. Nah, dapat teman-teman lihat di layar ini sudah saya buat beberapa, ada responden, kemudian nilai siklus 1, nilai siklus 2, jumlah nilai, rata-rata, dan ketuntasan. Nah, jadi di sini responden di sini merupakan siswa atau merupakan misalkan kita sebagai peneliti ataupun kita sebagai guru merupakan siswa yang ingin kita cari nilainya. Kemudian ini merupakan nilai siklus pertamanya dari responden, kemudian ini nilai kedua dari responden, nilai siklus keduanya, kemudian yang ingin kita cari adalah jumlah nilainya, rata-rata, dan ketuntasan. Yang pertama kita akan mencari jumlah nilainya. Nah, untuk mencari jumlah nilai dalam Excel tentu saja menggunakan rumus. Nah, untuk mencari rumus, untuk menjumlah atau penjumlahan, kita dapat memilih di bagian formula. Seperti pada layar ini dapat teman-teman lihat, teman-teman ketikkan saja pada bagian formula, kemudian pilih auto sum. Jadi di auto sum ini banyak sekali pilihan rumus-rumus yang bisa kita gunakan, termasuk rumus penjumlahan. Nah, jadi di sini di auto sum ini ada tentu saja penjumlahan sum, kemudian average, jadi untuk mencari nilai rata-rata dan lain sebagainya, dapat teman-teman lihat. Nah, namun di sini saya menjelaskannya cara mencari jumlah nilainya secara singkat dan sederhana. Jadi untuk mencari jumlah nilai teman-teman dapat langsung menggunakan keyboard. Teman-teman dapat praktekkan langsung, yaitu dengan mengetikkan sama dengan. Buat teman-teman lihat. Kemudian teman-teman tuliskan rumusnya yaitu sum, yaitu penjumlahan. Kemudian teman-teman buka kurung. Selanjutnya teman-teman masukkan nilai siklus 1 dan nilai siklus 2-nya. Teman-teman blok secara bersamaan, otomatis nilai siklus 1 dan nilai siklus 2-nya akan masuk ke rumus. Selanjutnya teman-teman tutup kurung. Setelah itu teman-teman langsung enter. Nah, sesimpel itu, jadi teman-teman dapat langsung mendapatkan jumlah nilainya. Nah, untuk mendapatkan jumlah nilai nomor 2 sampai ke 28 data yang saya buat, teman-teman dapat tarik saja, langsung tarik secara. Jadi rumusnya akan mengikuti. Teman-teman tarik ke bawah sampai ke nomor 28, maka otomatis akan muncul jumlah nilainya secara keseluruhan. Nah, setelah kita mendapatkan jumlah nilainya, jadi teman-teman dapat melihat bagaimana rumus untuk mendapatkan jumlah nilai yang sudah saya jelaskan tadi.
Selanjutnya kita akan mencari bagaimana rata-ratanya. Nah, untuk mencari rata-rata, sama teman-teman pilih formula, kemudian pilih AutoSum. Jadi di AutoSum ini ada rumus untuk mencari rata-rata, yaitu average. Nah, jadi pada average ini, teman-teman tinggal klikkan, atau dengan cara singkatnya saja seperti yang saya contohkan tadi, teman-teman dapat tuliskan atau ketikkan sama dengan, selanjutnya teman-teman tuliskan average. Setelah itu, teman-teman buka kurung dan memasukkan nilai siklus 1 dengan nilai siklus 2. Teman-teman tinggal blok dan tarik. Setelah masuk nilai siklus 1 dan nilai siklus 2, teman-teman tutup kurung. Kemudian enter. Maka otomatis nilai rata-rata akan muncul. Sama dengan jumlah nilai, teman-teman langsung tarik ke bawah saja, rumus nilai rata-ratanya akan mengikuti. Nah, jadi teman-teman dapat melihat di sini nilai rata-ratanya sudah kita dapatkan. Kemudian selanjutnya kita akan mencari ketuntasan, dalam artian kita mencari nilai yang sesuai dengan KKM yang sudah kita tentukan. Yang sudah saya jelaskan pertama tadi, yaitu KKM 75. Jadi untuk mencari ketuntasannya, untuk mencari yang sesuai dengan KKM, teman-teman dapat mengklik di bagian formula seperti yang saya contohkan tadi. Kemudian teman-teman pilih logical. Jadi teman-teman dapat diketikkan di bagian logical seperti pada layar. Kemudian teman-teman pilih if. Nah, setelah teman-teman klik if, akan muncul tampilan seperti ini. Nah, pada tulisan logical test ini, teman-teman masukkan nilai pertama pada rata-rata. Nilai pertama pada rata-rata yaitu pada layar dapat teman-teman lihat, yaitu 75,5. Jadi teman-teman ketikkan saja di sini. Teman-teman klik menggunakan kursor, maka otomatis di logical test akan keluar G8, yang artinya nilai rata-rata pertama yang sudah kita klikkan tadi. Selanjutnya, teman-teman ketikkan tanda lebih besar. Dan selanjutnya yaitu tanda sama dengan. Kemudian teman-teman masukkan nilai KKM, yaitu sesuai yang saya jelaskan pertama tadi, KKM-nya yaitu 75. Nah, arti dari G8 lebih besar sama dengan 75 ini merupakan, jadi 75 ini lebih besar dari 75 atau sama dengan 75 merupakan yang memenuhi KKM atau standar. Nah, pada kotak kedua ini, pada value if true, teman-teman ketikkan saja tuntas. Kemudian pada value if false, pada kotak ketiga, teman-teman ketikkan saja tidak tuntas. Teman-teman dapat mengikuti. Setelah diisi semua, 3 kotak ini diisi, teman-teman okekan saja. Maka otomatis akan muncul tulisan seperti ini. Mengapa pada responden pertama muncul tuntas? Karena nilai responden yang pertama memenuhi syarat KKM, yaitu 75,5. Dalam artian nilainya tuntas. Nah, untuk mendapatkan ketuntasan yang nomor responden 2 sampai 28, teman-teman tinggal tarik sama dengan mencari jumlah nilai dan rata-rata. Jadi dia akan mengikuti. Teman-teman tarik saja, dapat teman-teman praktekkan langsung. Maka secara otomatis akan muncul tulisan tuntas dan tidak tuntas. Nah, jadi yang tuntas di sini dalam artian yaitu memenuhi KKM, yaitu 75, yang tidak tuntas yaitu di bawah dari angka 75. Nah, untuk memperjelas ini, teman-teman bisa membuat tabelnya. Untuk membuat tabel, teman-teman blok keseluruhan sesuai dengan keinginan teman-teman. Di blok. Kemudian pilih menu home, selanjutnya pilih menu border, teman-teman klikkan saja menu border, kemudian pilih all border.
maka otomatis akan jadi kotak seperti ini, tabel seperti ini. Nah, untuk membuatnya lebih jelas dan lebih bagus, teman-teman dapat memberikan warna agar lebih menarik. Di sini saya menggunakan warna merah. Kemudian untuk responden yang tuntas, maksud saya yang tidak tuntas, akan saya berikan warna agar lebih bisa kita lihat secara jelas. Jadi yang responden yang tidak tuntas akan saya berikan warna kuning seperti ini, supaya lebih menarik dan lebih jelas untuk dilihat. Kita samakan. Jadi teman-teman dapat langsung mempraktekkan. Kemudian responden selanjutnya yang tidak tuntas kita beri warna yang sama, yaitu warna kuning. Nah, setelah kita memberikan warna ini, maka akan terlihat jelas beberapa responden yang tidak tuntas. Nah, maka seperti inilah cara membuat tabel untuk mencari jumlah nilai, kemudian rata-rata dan ketuntasan. Seperti itu. Nah, pada pembahasan selanjutnya, pada data kedua, di sini saya akan mencontohkan bagaimana membuat tabel kesimpulan kenaikan nilai dari siklus 1 ke siklus 2. Nah, untuk mencari kenaikan siklus ini, kita menggunakan rumus. Nah, pada seperti datanya sama dengan data pada data 1 tadi, yaitu saya masukkan responden, kemudian nilai siklus 1, nilai siklus 2, kemudian kenaikan siklus yang ingin kita cari. Nah, untuk mencari kenaikan siklus ini, teman-teman bisa klik kanan, kemudian pilih format cell. Jadi teman-teman dapat lihat pada layar format cell. Teman-teman klikkan saja format cell. Nah, setelah diketik format cell, maka akan muncul tampilan seperti ini. Nah, pada persentase ini gunanya untuk membuat pecahan desimalnya. Jadi di sini sudah otomatis angka 2 dalam artian berarti kenaikan siklus atau jumlah persentase yang keluar nanti yaitu 2 angka di belakang koma. Nah, kalau sudah pas seperti ini, teman-teman sudah sesuai dengan keinginan, kita okekan saja. Selanjutnya, untuk mencari kenaikan siklus, kita menggunakan rumus. Rumusnya dapat teman-teman lihat, akan saya praktikkan langsung, yaitu ketikkan sama dengan. Setelah diketikkan sama dengan, teman-teman buka kurung. Selanjutnya, teman-teman klikkan nilai siklus 2. Selanjutnya dikurang, tanda kurang, nilai siklus 1. Kemudian teman-teman tutup kurung. Teman-teman dapat mengikuti. Dibagi, tanda bagi di sini yaitu garis miring. Setelah itu teman-teman masukkan nilai siklus 1, yaitu dibagi dengan nilai siklus 1. Diklikkan lagi pada nilai siklus 1. Setelah itu di enter. Nah, maka otomatis akan muncul kenaikan siklusnya. Jadi maksud dari penjelasan saya yang 2 angka di belakang koma tadi, yaitu seperti pada angka yang teman-teman lihat ini, yaitu persentasenya 2 angka di belakang koma. Nah, untuk mencari kenaikan siklus responden nomor 2 sampai ke 28, teman-teman tinggal tarik saja ke bawah. Kemudian teman-teman pas.
maka secara otomatis kenaikan siklus persentasenya akan keluar. Nah, jadi di sini pada responden pertama nilai siklus 1 kemudian nilai siklus 2-nya, kenaikan pada siklusnya mengalami kenaikan yaitu 1,33%, yang artinya untuk responden pertama mengalami kenaikan. Nah, pada tanda minus di sini artinya responden mengalami penurunan. Nah, jadi untuk memperjelas itu, kita akan membuat lagi tabel seperti yang saya contohkan pada data 1 tadi. Teman-teman blok. Kemudian pilih menu home. Selanjutnya di border, seperti pengaplikasian yang pertama tadi, teman-teman pilih all border. Maka otomatis akan terbentuk tabel seperti ini. Untuk lebih menarik, teman-teman bisa menambahkan warna. Misalkan yang ini kita beri warna kuning. Nah, untuk memperjelas tabel ini, responden yang mengalami penurunan kita berikan tanda atau warna supaya lebih enak, lebih jelas untuk dilihat. Jadi kita berikan warna hijau. Teman-teman bisa lihat yang memiliki tanda minus artinya mengalami penurunan. Teman-teman tandai saja, dapat dipraktekkan langsung. Oke, yang terakhir kita berikan warna hijau lagi. Nah, setelah itu selesai untuk tutorial bagaimana kita mencari kenaikan siklus dari responden 1 sampai responden 28. Jadi teman-teman dapat melihat di sini hasil dari tabel yang saya buat atau yang saya tutorialkan untuk mencari kenaikan siklus. Nah, selanjutnya yang terakhir pada data ketiga di sini saya akan mencontohkan bagaimana cara membuat diagram batang dari data yang sudah kita analisis, yaitu dari data 1 kemudian data 2. Nah, jadi untuk membuat diagram ini, teman-teman ketikkan saja pada menu insert. Setelah itu teman-teman pilih pada bagian kolom, teman-teman klikkan saja pada menu kolom, maka akan muncul pilihan. Ada yang 2D, kemudian ada yang 3D, ada yang silinder. Jadi saya di sini akan memilih yang silinder. Jadi di sini saya akan mencontohkan bagaimana membuat diagram batang yang berbentuk silinder ya. Jadi teman-teman bebas untuk memilih bagaimana yang teman-teman inginkan sesuai dengan data yang teman-teman buat. Teman-teman ketikkan saja atau klikkan saja pada ini pilihan teman. Selanjutnya akan muncul tampilan seperti ini, teman-teman atur sesuai dengan keinginan teman-teman. Setelah itu, teman-teman langsung klik kanan. Teman-teman klik kanan, kemudian teman-teman pilih select data. Maka akan muncul tampilan seperti ini. Nah, untuk membuat diagram ini, kita mengambil datanya di data 1, kita mengambil nilai rata-rata. Jadi di sini nilai rata-ratanya kita blok. Kita blok sampai ke responden ke-28. Setelah itu kita masukkan atau kita oke kan, maka otomatis datanya akan masuk. Nah, kemudian setelah kita ambil nilai rata-ratanya, akan muncul diagram atau diagram batang yang kita pilih tadi seperti ini. Nah, dapat teman-teman lihat pada pengaturan di desainnya, teman-teman dapat memilih warna sesuai keinginan teman-teman. Jadi di sini saya
menggunakan warna biru karena saya suka warna biru ya. Nah, pada data bagian bawah nomor 1 sampai 28 ini merupakan responden. Responden yang kita buat. Bisa saja angka 1 ini kita rubah menjadi nama respondennya atau nama siswanya. Namun di sini untuk contoh tutorialnya saya menggunakan angka yaitu 1 sampai 28 responden. Jadi beginilah tampilan diagram batang dari data yang sudah kita analisis. Nah, untuk menampilkan angka atau persentasenya, dapat teman-teman klik di bagian sini, di bagian diagram batangnya. Setelah muncul tanda seperti ini, dapat teman-teman lihat di layar, teman-teman langsung klik kanan, kemudian add data labels. Secara otomatis nilai rata-rata yang teman-teman buat atau dianalisis tadi akan muncul di diagram batang yang teman-teman buat. Nah, untuk membuktikannya dapat kita lihat di data 1 pada nilai rata-ratanya apakah sudah pas. Pada diagram batang pertama atau responden pertama nilainya yaitu 75,5. Jadi kita sesuaikan, kita kembali lagi ke data 1. Kita lihat pada nilai rata-rata data 1 ternyata sudah pas yaitu 75,5. Nah, jadi mungkin cukup sampai di situ dulu tutorial kita pada kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Jika bermanfaat, saya minta kepada teman-teman untuk like, share, dan subscribe. Saya akhiri saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.